Oke, selamat siang. Ya, sekarang kita mau bahas mengenai pendalaman matematika dalam konteks ekonomi. Sudah kita soal tadi ya. Nah, sekarang sebelum itu kakak mau brainstorming dulu terkait kayak gimana sih gitu ya, kayak gimana caranya dalam melakukan pendalaman matematika dalam konteks ekonomi. Ini ada beberapa materi terkait pertama perbandingan dan selisih nilai anggaran. Ya, biasanya ini adalah anggaran APBN, bisa APBD juga. Kemudian penambahan, ini penambahan ya, penambahan atau pengurangan nilai dari subsidi dan kompensasi BBM. Ketiga, pendapatan dan laba rugi perusahaan. Biasanya ini kita hanya mencari selisih, persentase, kayak gitu-gitu, perbandingan, kayak gitu ya. Oke, sekarang kakak punya brainstorming dulu sebelum kita masuk ke soal. Itu ada berapa soal tadi? 15 ya? Ya? Nah, contohnya dulu, kita masuk ke contoh dulu. Konteksnya biasa ini ke pemerintah ya. Ingat kalau APBN itu fungsinya di Kementerian Keuangan yang mengalokasikan, menganggarkan dan distribusikan. Itu semua dari Kementerian Keuangan ya. Nanti kalau kita bahas di literasi bahasa sudah kemarin ya. Nah, misalnya ini contoh kakak dulu. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar misalnya ya Rp 500 juta untuk pembangunan Rp 100 juta untuk subsidi ya, dan 250 juta untuk alokasi dana ke daerah ya. Nah, yang diminta misalnya kayak gitu. Model-model soalnya ini kayak gini, nggak jauh beda. Cuma nanti mungkin dicari ada yang selisih, ya, ada yang persentase, diminta berapa persentase dana ke daerah. Nah, kalau permintaannya kayak gini, apa yang kamu harus lakukan terlebih dahulu? Ini biasanya banyak soal-soal data kayak gini. Kita disuruh menganalisis suatu grafik maupun pie chart kayak gitu ya. Coba kalau kayak gini ada berapa data di sini? Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 250 juta untuk pembangunan dan 100 juta untuk subsidi. Ini di sini pembangunan 100 juta ya. Kita highlight lagi. Terus yang apa lagi yang ada kamu lihat datanya? Subsidi berapa? 100 juta ya. Terus apa? Dana ke daerah sebesar 250 juta. Nah, yang diminta berapakah persentase dana ke daerah? Jadi yang kamu lakukan pertama kali adalah good, coba. Nanti kita harus patokannya yang ini ya, 250 juta per total anggaran. Berapa total anggaran? 850 juta dikali 100. Coba berapa ini ya? Masuk kurang juga sih, nggak apa-apa. Ya, ini 250 juta per 850 juta, 0, berapa ini? 0,294. 0,294 berarti sama dengan 29,4%. Ya, kayak gitu ya. Cuma nanti soalnya agak diputar-putar, jadi jangan usah bingung. Coba langsung ke soal nomor 1. Nomor 1 coba diperlihatkan di sana. Nah, perbedaan selisih. Berdasarkan infografis tersebut, maka perbedaan selisih anggaran untuk sektor subsidi energi ya, itu gak hapus ya.
Ya. Subsidi energi dengan apa? Subsidi energi sama kesehatan. Subsidi energi berapa nilai anggarannya? 502 triliun. Kesehatan 212,8 triliun. Yang diminta apa? Perbedaan selisih. Berarti apa yang Elis harus lakukan pertama kali? Of course, good. Dikurangi apa yang dikurangi? Subsidi energi dikurangi kesehatan. Betul. Ya. Total ada berapa total anggaran di sana? 5. Ada 5 anggaran. Coba ini kita kurangi antara subsidi energi karena kita mau cari perbandingan selisihnya ya. Berapa di sini? Dia punya gap antara subsidi energi sama sektor kesehatan. 289,2. 502 dikurangi 18? 289,2 triliun ya. 289,2 triliun, ya kan? Nah, ini kamu apakan? Karena ini belum menjadi persentase karena mau dicari apanya ini? Perbandingannya toh? Selisihnya. Ya. Yang mana menjadi nilai pembaginya? Apakah total anggaran, apakah nilai subsidi energi atau nilainya sendiri kesehatan ini? Total apa? Karena kita mau melihat perbandingan antara subsidi dan kesehatan. Kan Pak Jokowi ini misalnya kan datanya dari Jokowi ya. Nah, ingin melihat berapa sih selisih dari kedua anggaran ini. Jadi otomatis kita harus menjadi pembaginya adalah nilai subsidi energi. Ya, kenapa Pak? Karena yang awal apa coba jadi soal itu? Dia mintanya apa tuh? Selisih antara anggaran untuk sektor subsidi energi dengan anggaran sektor kesehatan. Jadi antara subsidi energi dengan kesehatan, dua ini aja yang mau di-compare, yang mau dibandingkan. Ya toh? Jadi mana nilai yang lebih besar? Subsidi energi, ya toh? Gitu. Jadi berapa ini? 89,2 triliun dibagi 500 triliun. Keempat, kalau baru kayak gini nanti nolnya pakai 3 angka ini aja ya. 0,57an berapa? 0,57. Nah, karena dikali 100% jadi 57,6%. Ada jawabannya? Apa? B ya. Jadi jawabannya adalah B. Kamu? Kamu pintar. Next, kita masih di sini perbandingan dan selisih nilai anggaran. Lihat nomor 2. Kita masih mengacu sama infografis di atas. Apa diminta di sana? Bahwa yang diminta adalah berdasarkan infografis tersebut perbandingan antara anggaran untuk subsidi energi dan anggaran ketahanan pangan. Berapa kali lipat? Nah, ini caranya, kamu walaupun nggak begitu, kamu lihat grafiknya udah ketemu jawabannya. Coba, kamu nggak gitu melihat perbandingannya aja, secara analisa mata udah ketemu jawabannya tanpa dihitung tuh, tanpa pembuktian. Iya kan? Coba, kamu apa analisa? Berapa kali lipat? Ini ketahanan pangan sama 5. Udah kelihatan atau karena yang apa namanya itu subsidi energi ya 502 triliun kan. Terus yang pembandingnya apa? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan berapa? 94,1. Nah, itu kalau kita bulatkan angkanya 100 triliun ya, jadinya 5:1. Nah, kalau pembuktiannya gimana? Gampang aja kan? 94,1. Apa yang dinilai apa? Iya, KP, ya kan? 502P apa ini? SE, ya kan? Langsung aja berarti 502 SE dibagi
94,1 kp sama dengan 533 ya? Ya kan? 533 selisihnya. Ya kan? Jadi kalau kita bulatkan menjadi 5 kali, ya kan? Nah, ada jawabannya? Lanjut. Nomor 3. Bentar, kakak mau cek apakah itu masih merekam apa tidak. Nomor berapa lagi? Nomor 3. Nah, berdasarkan masih mengacu sama infografis yang di atas terkait perbandingan selisih nilai anggaran. Ya, anggaran apa tadi saya bilang? APBN. Apa itu kepanjangan APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. Oke. Ya, nomor 3. Nomor 3 buat dulu. Apa yang diminta? Presentasi anggaran yang digunakan untuk subsidi energi terhadap total anggaran. Oke. Berarti apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Subsidi energinya dibagi total semua anggaran. Ini mirip sama seperti yang kakak contoh kasihkan di brainstorming. Coba kamu kasih tahu. Ini mirip banget sama yang soal yang kakak kasih di brainstorming tadi. Coba. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Yaitu dengan melakukan mencari total anggarannya, ya. Totalnya 1.306. Oke, coba kita cari bersama-sama ya. Total anggarannya berapa? 1.306 triliun. Ya toh? Terus yang mau dicari sama apa? Total sama nilai apa? Subsidi energi. Subsidi energi berapa nilainya? 502 T. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan tadi? Subsidi energi dibagi total anggaran. Sama dengan? Berapa ini? 0, berapa? Ini aja nih 3 ya. Mendekatinya 10 bagi ini 3 384 ya. Dapat 384, Ya ini bagi ini kan 0,384. enggak, 384,37. Kamu langsung masuk kali 100% itu. Belum. Coba. Kan ini 502 triliun dibagi 1.306 triliun. Gitu. Nah, apa? Jangan salah hitungnya, jadi 38,4%. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nomor berapa lagi? Ini jawabannya apa nih? A, B, C, D, E. Lanjut. Oke, lanjut. Berdasarkan, nah ini kita sudah dapat tadi. Kalau kita sudah dapat ini 38,4, kita langsung dapat pie chartnya itu. Kalau satu putaran pie chart ini berapa persen? Nah, 100%. Cari yang nilai subsidi energinya sama dengan ini. Nah, kan? Cari yang sama dengan ini. Pasti dia udah kedapatan berapa? Ada 2. Nomor berapa? Yang sama J. Apa? Pembandang. Yang E
satu kan? Iya. Nah, yang E, berarti jawabannya ketemu yang E, kan? Cepat koordinat. Coba, nah sekarang kita punya data lagi. Ini kita sudah masuk ke konteks berikutnya mengenai penambahan dan pengurangan subsidi. Nah, ini kita masuk ke sini, ya. Mengenai penambahan dan pengurangan nilai subsidi dan kompensasi BBM. Nah, di situ ada narasi. Dari mana narasinya? Dari Kementerian Keuangan.go.id, ya. Kita lihat di sana apa yang dikatakan. Langsung ke soalnya dulu buat kita merujuk nanti ke artikelnya. Berdasarkan kutipan teks tersebut, maka kesimpulan yang tepat mengenai anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022. Nah, ini lebih kita harus diri dulu. Lihat di A, B, C, D, E-nya itu semua mengatakan kalimat pertamanya terjadi peningkatan. Tapi lihat nilai sebesarnya itu berapa di APBN itu. Tadi kan ada APBN, kalau APBD kepanjangannya apa? Kan tadi apa mesti kan kepanjangannya APBN? Pendapatan belanja daerah. Nah, kalau APBD? Belanja daerah. Nah, kalau N berarti negara ya. Oke, jangan lupa. Satu sisi jangan lupa. Anggaran, pendapatan, dan belanja. Kalau misalnya tadi D-nya tinggal ganti daerah. Kalau alokasi, ya kayak tadi kita sudah bahas mengenai dana ke daerah. Ya, dana ke daerah itu adalah dana alokasi umum. Ada beberapa tipe yang negara ini alokasikan ke daerah. Bentuknya apa? Pertama, ya, dana alokasi khusus, ya. Dana alokasi khusus, ya. Yang kedua, dana bagi hasil, ya. Yang ketiga, dana alokasi umum. Nah, ini yang dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, ini pemerintah pusat ya, pusat mengalokasikan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini siapa? Siapa pemerintah daerah ini? Ya, bisa Pemprov, Pemkot, sama Pemda. Apa kepanjangan itu? Pemprov, Pemkot, dan Pemda. Nah, kota dan daerah. Pemerintah daerah itu kabupaten. Coba dapat yang nomor berapa tadi saya bilang? 5. Yang B berapa selisihnya kamu hitung? 200. Yang B ya. Nah, nilai awalnya berapa? Itu tinggal pengukuran kan? Coba yang awalnya berapa? 152,5. Awalnya 152. Terus yang terakhir 502,4 triliun. Nah, kenaikannya ini disebut peningkatan, ya. Kalau dia menurun berarti D apa? Defisit. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, good. Nomor 6. Berdasarkan paragraf ketiga. Langsung ke paragraf ketiga. Apabila pemerintah menambah, gitu ya. Berarti ingat kata menambah 2 juta. Karena kita ini mau apa ini menambah apa? 2 juta lagi keluarga yang menerima BLT. Nah, berarti di sini ada mengenai
penambahan ya, mengenai penambahan subsidi ya, bisa subsidi upah, subsidi penerima BLT ya. Apa BLT kepanjangannya? Bantuan langsung tunai ya, BLT bantuan langsung tunai. Sekarang yang harus kamu cek pertama adalah berapa keluarga yang mendapat BLT pertama kali. Terus kamu tambahkan 2 juta lagi, karena Pak Jokowi bilang gini, dia mau menambahkan 2 juta lagi menerima BLT. Ya, tambahkan 100 miliar. Ini siapa sih? Totalnya 2,65 juta keluarga. Yang awalnya berapa? Awalnya 20,65 juta keluarga. 20,65 ya? 65 juta keluarga ditambah 2 juta lagi kan? Nah, sama dengan 22,65 juta. Jadi tapi kita mau cari berapa yang dikeluarkan anggaran per bulan untuk BLT ini ya? Berapa? Kita harus kalikan sama apa dia? Dikalikan dengan nilai iuran per bulannya berapa yang diberikan pemerintah per bulan ke masyarakat ini? BLT, BLT. Yang BLT bukan apa ya? Paragraf ketiga. 150.000. Lihat soalnya ya, 150.000. Nah, 22 juta jiwa dikali 150.000. Cara cepat saya kembalikan biasanya gini Pak. 22 kali 150 gitu aja, tinggal tambah 58. 22,65 kali 150. 3,39 ya. Nah, sama dengan 3,39 triliun. Nah, ada nggak jawabannya ini? Enggak. Jadi kita harus bulatkan menjadi 3,4 triliun. Sekarang yang nomor 7. Terangkat dulu ya. Nomor 7 itu dibilang apa? Apabila pemerintah mengurangi. Nah, tadi kita menambah ini. Sekarang pemerintah mau mengurangi, tapi sektornya beda. Ini sektornya adalah pekerja ya, yang menerima upah. Nah, misalnya kalau misalnya sudah banyak masyarakat yang bekerja gajinya sudah UMR. Biasanya kena subsidi upah ini yang gajinya belum UMR. Jadi pemerintah bantu untuk menambah penghasilan. Nah, mungkin pekerja sudah banyak yang gajinya naik. Jadi pemerintah mau mengurangi 2%. 2% bukan dari anggarannya, tapi dihitung 2% dari jumlah pekerja yang ada. Iya, kita kurangi 2%, cari 2%-nya berapa? Kalau cari hitungan cepat, 16 juta ya, 16 juta. Kita cari 2%-nya kan ya. Ini 1%-nya aja berapa? 160 ya. Tinggal kali 2 ini, tambah 2 kali sama dengan? Nah, cepatnya gitu kalau nggak mau ngitung. Kan 2% secara kesempatan kita juga 160.000. Berarti 2%-nya sama dengan 320.000 jiwa. Berarti 16 juta kamu kurangi sama 320.000. 15.680. Good. Jadi jawabannya adalah 15 juta 680.000 pekerja. Ada jawabannya? Ada ini ya. Gampang kan? Sekarang nomor 8. Di nomor 8 kita ketemu mengenai kutipan
kutipan teks, masih mengacu sama kutipan teks di atas. Nah, ini kita masuk ke yang namanya kompensasi BBM, ya. Bisa subsidi BBM juga, ya. Nah, ada apa dengan subsidi di BBM sini? Ada jenisnya, tiga jenis. Yang pertama, Pertalite sama apa? Bensin ya? Solar, Pertamax dan Pertalite. Nah, coba berdasarkan kutipan teks di atas. Nah, kalau ini kamu harus eliminasi yang salah. Kan ini gampang semua tuh. Tinggal cari 17%. Benar nggak Pertamax ini meningkat 17%? Cari dulu hitungannya. Nah, kalau kamu ketemu yang benar, udah coba cari cepatnya gitu. Kalau misalnya dia salah, coret salah. Gitu. Nah, coba kita coba sama-sama. Yang A dulu. Yang A dulu coba. BBM jenis pertama, apakah benar 17% atau tidak? Itu ya. Nah, aku saya lihat tadi. Kita hitung sekarang. Pertamax nilainya berapa Pertamax? Nah, yang awalnya 12.000 meningkat menjadi 14.005. Berarti kenaikannya berapa? 2.000. Nah, 2.000 ini cari persentasenya tadi saya bilang apa? Kita bagi dengan nilai mana? 14.500 yang besar. Nilai awal. Iya ya. Untuk kan mulai berapa persentase kenaikan? Berarti dibagi sama 12.500 berapa? Ini bagi ini aja sudah kena kasarannya berapa tuh? 0,16 ya. 0,16 berarti sama dengan 16%, berarti salah. Terus yang kedua, peningkatan BBM Pertalite. Nah, peningkatan BBM Pertalite di situ berapa dia kenaikannya? 2 yang nilai awalnya berapa? 7.650. Harga akhir 10.000 kan? 10.000. Berarti terjadi peningkatan berapa? 2.350 ya. Berarti di opsi soalnya berapa sebenarnya? Salah. Yang C lagi. Urutan peningkatan harga BBM mulai dari yang paling rendah sampai yang paling mahal. Kita sudah dapat nih, biar nggak bikin yang sudah dapat. Kalau yang ini apa tadi ini? Ini Pertamax ya? Pertamax 2.000. Ini apa tadi? Pertalite 2.350. Tinggal cari solar aja berarti. Solar berapa? 5.150. Terus naik jadi 6.800. Berapa nih kenaikannya? Ini sama ini 1.000 berapa ini? 1.650 ya? Ya. Ya? Kenaikannya 1.650. Nah, sekarang tinggal kamu lihat mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi. Pertama, kedua, ketiga. Tapi pernyataannya benar tidak? Peningkatan harga BBM paling besar adalah salah, berarti salah. Oke, terus yang terakhir, yang D lagi apa? Tadi sudah kita bahas ini, benar nggak peningkatannya segitu? Salah ya? Berapa seharusnya? Dari 502 triliun, ya, 502 berapa kali? Dikurang yang awal 152, berapa? 5 ya tak? Jadi peningkatannya
24 Ini awal kan? 349. Nah, 349,9 ditulis yang hitung awal ya ini ya. Benar nggak pernyataannya? Salah. Di situ yang D pernyataannya dibilang apa? Terjadi peningkatan pengeluaran sebesar 520. Salah ya. Seharusnya 500 triliun itu adalah akhir. Peningkatannya itu yang ini ya. Nah, ini nilai akhir. Ya, harus tahu bedanya. Jadi jawabannya adalah otomatis ya, yang E. Butuh pembuktian atau? Nah, saya udah pasti yang E ya, karena semuanya salah. Ini kita cari A, B, C, D, E, A, B, C, D salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Coba sekarang kita masuk yang ini, pendapatan, laba rugi dan perusahaan. Coba kita punya data sederhana di sana terkait pendapatan dan laba rugi dari PT PLN Persero. Ya, coba kita lihat. Nah, oh iya, kakak mau sakit makan. PT PLN ini masuk dalam jenis perusahaan mana? Negara. Sebutannya apa yang kemarin kita bilang? Bukan. B. U. BUMN. BUMN ya. Ingat. Tapi PLN ini tidak ada TBK-nya, berarti dia tidak apa? Tidak go public, tidak ada di pasar modal. Kalau misalnya PLN ada TBK-nya, berarti ada di pasar modal ya. Ingat, kalau perusahaan yang ada TBK di belakangnya berarti dia sudah go public dan kita bisa membeli sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau nggak ada berarti nggak bisa. Coba lihat dulu yang nomor berapa tadi? 9. Apa yang kamu tangkap di nomor 9 ini? Betul, ya, good. Ini nggak hapus lagi ya. Rumusnya adalah laba rugi sama dengan total pendapatan, ya, total pendapatan dikurangi sama total beban, ya kan? Nah, tapi yang dicari di situ adalah apanya? Beban. Berarti yang dicari adalah ini. Nah, tinggal gunakan metode substitusi. Ya. Tahun berapa ini? 2022. Berapa lama ruginya? 17,35 triliun. Total pendapatan? 211,66 T dikurangi berapa? 17,35 T berapa jadi? 194. Oke. Ada nggak? Yang D. Oke. Yang D ya. Nah, sekarang coba cek lagi. Nomor 10
10. Apa yang kamu lihat di situ? Apa yang kamu tangkap dari pernyataan itu? Total pendapatan itu dari penjualan listrik dan pendapatan ekonomi. Betul. Karena kan kakak bilang di sini total pendapatan, bukan hanya pendapatan. Nah, total pendapatan yang didapat sampai PLN dari mana saja? Dari mana saja total pendapatannya? Yaitu penjualan listrik dan apa? Subsidi listrik. No, Kompensasi. yang dicari apa? Dari pendapatan PLN. Pendapatan lainnya. Ini sumber total pendapatan PLN adalah penjualan listrik dan pendapatan lainnya. Jadi yang kamu cari adalah yang ini. Kalau misalnya kita sudah ketahui nilainya ini kan dalam kurung ini, ya kan? Nah, tinggal cari nilainya ini. Pakai metode yang sama. Bisa. Penjualan listrik ini maksudnya awal atau peningkat? Tahunnya lihat. Tahun berapa? Nah, lihat berdasarkan tahun ya kita. Buka keterangan sebentar boleh? Bentar ya. Kakak keterangan sebentar. Habis ini kamu apa lagi? Oh, 2 kali. Oke. Sekarang nomor 9 ya? Oh, 10. Nah, kita masih merujuk sama data yang sama. Jawabanmu berapa? Yang B. Ya? B. 61,06 triliun. Oke, itu gimana cara hitungnya? Coba. Total pendapatan sama dengan penjualan listrik ditambah pendapatan ekonomi. Oke. Gitu ya. Jadi kamu dapat 61,6 triliun. Nah, tadi kita sudah dapat ini ya. Tinggal dimasuk mana berarti ya? Berarti tinggal kamu masukkan tadi metodenya sama. Gitu. 61,6 triliun. Coba kita bicara ya, biar lebih tahu. Total pendapatan tadi dari mana semua? 200. Bukan, dari penjualan ya, dari rincikan gini biar enak.
penjualan ditambah pendapatan lainnya ya, dikurangi T beban tadi. Nah ini sudah dapat ini nilainya 17,35 sama dengan 2 berapa? 150. Iya, 150,6 T ditambah P lainnya ya. Bebannya berapa tadi sudah kita hitung? 194,31 T kan tadi kita cari itu. Terus di sininya dimasukkan yang apa? yang Kita pindah tuh luas ruas toh. Berarti dapat no? tambah Ditambah 17,35 T ditambah 194,31 T sama dengan 211,6. ya 150,6 T plus pendapatan lainnya. Ini berapa ini? 211,6. 211,6 T. 66. 66 T. Ini tinggal kita pindah ruas di sini, kita kurangi 150,6 T ya sama dengan P lainnya. Nah jadi P lainnya sama dengan 61,06 T ya. Nomor berapa lagi? Nomor 11 ya. Coba nomor 11. Berdasarkan data yang terdapat dalam infografis, maka kesimpulan yang tepat adalah ini infografis yang di atas tadi. Coba, bisa gambar nggak ya? Itu sampai jam berapa ya? 15 ke 15. Dapat perbandingan berdasarkan data dalam infografis tersebut, maka kesimpulan yang tepat. Nah, kesimpulan yang tepat berarti kamu harus cek mengenai yang mana yang benar, mana yang salah. Ini sama kayak nomor berapa tadi? Pertama A. Ini kita harus melakukannya. Harus aja Ini nyampe ke sana. Pertama, perbandingan antara perbandingan antara anggaran untuk ketahanan pangan dengan anggaran subsidi energi 5:1. Benar atau tidak? Salah ya? Dan 5 kali lipat. Iya tak? Tapi ini KP sama SE loh, bukan SE sama KP. Salah ya? Jangan kebalik. Kalau tadi misalnya dia bilang SE sama KP baru 5:1. Kalau ini 1:5 ya. Oke. Berarti yang A salah. Yang B, persentase tertinggi dalam penggunaan anggaran pemerintah dialokasikan untuk sektor infrastruktur, benar nggak? Salah. Yang paling tinggi apa tadi grafiknya itu? Subsidi energi. Berarti jawabannya adalah salah. Salah, yang B salah ya. Nah, yang B salah karena yang paling tinggi adalah apa? Subsidi energi. Nah, yang C apa dia minta sendiri C? Apabila pemerintah meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi menjadi 17 triliun, maka ini harus dihitung nih. Maka pemerintah telah menambah total anggaran 8,1% dari total anggaran awal. Coba. Tidak apa kan? Dia bilang apa yang kita maknai dulu kata-kata ini. Apabila pemerintah meningkatkan
meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi, ya. Nah, cocok. Apabila pemerintah meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi menjadi 700 triliun, yang awalnya subsidi energinya berapa? 502 triliun, ya toh? Tadi sudah kita hitung 502 triliun, itu pemerintah berapa total nilainya 502 triliun tadi? Kalau 502 triliun total anggaran berapa? 1000 berapa tadi kamu hitung? Kalau sebelum dijadikan 700 triliun total seluruh anggarannya di grafik 1000 berapa tadi kamu hitung? Nah ini, iya betul. Berapa tadi? 1000 berapa tadi? 1504 ya? Dari 5 total anggaran ini. Ya. Nah, total anggarannya 1504 triliun. Benar nggak? Nah, 1000 triliun ini berapa persen dia tadi ini? Berapa persen ya? Persentasenya berapa persen pas kamu ini buat bagi sama itu? Dikali 100 382 berapa tadi kalau nggak salah itu? 8,4. Ini yang awal toh. Ini adalah persentase awal. Kita mau cari, pemerintah bilang begini tadi soalnya. Dia bilang begini, apabila pemerintah meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi menjadi 700 triliun, ini menjadi berapa? 700 triliun. Berarti otomatis total anggarannya jadi berapa? Ya. Tambah yang 5 cuma SE-nya berubah jadi 700. 2204. Berapa? 2204. 2000 sih? Ini aja totalnya 1504. Ditambah 700. Bukan, nah. Tadi yang ini kan ini penjumlahan termasuk ini kan. Nah, ini dikeluar diganti sama ini. Nah. Berapa? 1302. 1000. Hah? Sebentar. Itu. Ini kayaknya salah deh tadi deh. Salah ini. Ini nilai sebelum total anggarannya yang sebelum itu kan ini seharusnya 1306. Nah kalau di sini ini dimasukkan ke sini, tapi ini dikeluarkan diganti sama ini. Apa? Gitu. 1504 seperti yang di sini setelah dinaikkan anggarannya tinggal kali 100%. Berapa ini? Ini yang tadi kan 38,4, kalau ini berapa? 0,465 jadi 46,5%. Kita lihat peningkatannya dari sini ke sini. Dapat ini. Kurangi 38,4%. Jadi berapa persen? Ini 46,5% dikurangi 38. 46,5 kurang 38,4. 28. Enggak usah pakai persentasenya dulu. Iya. Itu ya. Berarti 8,1
ini secara sederhana kamu nggak pakai kalkulator bisa nih. 46 kurangi 38 kan apa? Ya tahu. 5 kurang 4 1. Jadi 8,1. Jadi bener yang C ya. Oke. Lanjut nomor 12. Berdasarkan kutipan teks tersebut, maka pernyataan yang tidak tepat mengenai peningkatan harga BBM. Nah, merujuk ke harga BBM lagi. Yang E telah terjadi peningkatan sebesar 2.000 per liter pada BBM jenis Pertamax. Tadi Pertamax naiknya bukan yang Pertalite ya. Pertamax. Tapi lihat kata-katanya yang akan diberlakukan 1 jam setelah pengumuman, benar nggak itu? Tidak, berarti salah, ya. Tapi soal nomor 12 itu yang tidak tepat. Oh iya, yang tidak tepat. Coba kita lihat dia punya ini. Benar-benar nggak ada tapi akan dilakukan 1 jam setelah pengumuman. Benar tadi. Di konteks berapa? Oh iya, berlaku 1 jam setelah pengumuman. Setelah diumumkan. Iya kan? Setelah diumumkan di pengumuman sama aja. Berarti benar itu. Telah terjadi peningkatan sebesar 30,3. Yang lain. Soalnya cuma itu yang sebelum pengumuman. Semuanya setelah pengumuman. Benar ya. Lihat semuanya sebelum pengumuman ya. Semuanya setelah pengumuman. Iya, tapi diberlakukan setelah pengumuman. Nah, hanya dia yang sebelum pengumuman. Nah, ya betul. Ya betul. Jadi katanya di situ dilihat narasinya juga ya berarti ya. Berarti yang benar adalah ya, ini nomor 13. Berdasarkan tabel tersebut, maka persentase kenaikan pendapatan dan laba dari PT PLN. Ini berarti kamu lihat tuh dari tahun 2021 ke 2022 ya, tinggal kamu cari aja kenaikannya berapa. Dapat deh jawabannya. Betul. Dibagi dulu. Dibagi dulu baru dikali sekali. Jangan lupa pembaginya apa gitu ya. Di awal ya. Pendapatannya 20,3. Pendapatannya 20,3%. 20,3% itu persentase kenaikan pendapatan. 20,3%. Oke. Labanya 162,8%. Labanya? 162,8%. Oke, peningkatan labanya 100. 62,8%. Nah, jadi ketemu nggak? C ya, 20,3 dan 162,8.
Benar? Oke, good. Berarti kamu udah paham ya yang mana jadi pembagi, yang mana yang harus dikurangi. Kadang malah begitu lupanya dia malah bagi sama total anggaran yang harusnya diminta selisih, ya. Jadi kamu udah paham. Sekarang nomor 14 ya. Dua nomor lagi. Apabila total beban memuat adanya beban pajak sebesar 3,6 T, maka besarnya laba sebelum pajak pada tahun 2021 yang dimiliki oleh PT PLN Persero yaitu beban pajak. Bebannya ditambah sama beban pajak ya. Nah. Berarti tadi kita dapat total beban itu jadi total beban ya dikurangi lagi sama beban apa? Beban pajak ya. Ingat tahunnya, dia tahun berapa dia minta? Tahun berapa dia minta? 2021, karena kita pakai 2022 ya. Coba latihan. Oke, latihan dulu kalau misalnya bingung, baru kan sudah kasih banyak. Hampir mirip-mirip aja kayak gitu kan. Kalau bingung, total beban tadi kita tahun 2021 ya. 59 ya. 169 ya. 109,3 berapa ya? 109,3 ya. Iya betul. Dikurangi ditambahin pajaknya 3,6 T ya. Iya betul. Jadi total pendapatan yang sudah kamu dapat tadi berapa? Bukan tahun 2021 total pendapatan 175,92 T. Kita kurang dengan total beban yang sudah dikurangi beban pajak 165,72 T. Berarti sama dengan 10,2 T ya kan? 10,2 T. Beban setelah pajak, expense after tax. Oke? Nomor terakhir,
Oke, ini mengeksekusi ya. Nomor 1 sama nomor 3 benar. Nomor 1 dan 3 oke. Terus Sisa 4 sama 5. 1, 3 sudah dapat benar ya. 3. Nomor 4 langsung pajak kita 2022 dan nomor pajak pensiun jika beban pajak sebesar 4,5 T adalah 20,85 T. Ini tinggal masuk aja, tinggal tadi 3, berapa itu mau ganti jadi 4,5 ya. Sama kayak tadi, cuma yang tadi sini itu kamu ganti sama 4,5. Benar tidak dia bilang 20 itu? Kayaknya enggak deh. Ini aja perbedaannya cuma 1 ya. Itu kok bisa sampai 21 yang salah deh. Ini aja masih 10 loh. Perbandingannya cuma 1 triliun kan? Otomatis kan salah, enggak logis kan? 5 berarti udah benar itu ya? Ya, bentar. Coba hitung dulu. Pernyataan nomor 4. Coba pernyataan nomor 4 ini kok ambigu ya? Coba nomor 4. Itu coba kamu hitung dulu ya. Nomor pernyataan nomor 5. Berapa sebelum pajak? Oh, ini tahun 2022. Nah, ini tahun 2000 berapa nih? 21. Makanya aku, ya tahun 2022 tadi. Jadi nggak make sense kita masukkan ini ya, nggak bisa. Ya, biasanya kita 2021. Coba tahun 2022 kita dulu. Ini yang nomor 5 kayaknya nggak mungkin sama kayak 2021 labanya. Coba kita masukkan nomor 4 dulu. Yang opsi nomor 4, 16 bulan pada tahun 2022. Masukkan ke rumus yang kayak tadi. Ya, berapa dia punya nilai dari beban pajaknya nomor 4? Total pendapatannya tahun 2022 berapa? 211,66 T. Kita kurangi sama berapa? Berapa? Nilainya di sini 100. Kita bebannya kan? Kita bebannya 194 ini ya? Ya enggak sih? Ya kan tadi kita mencari dia punya nambahin di itu kan bebannya tahun 2022 berapa tadi? 117,35 T kan? 17,35 T. Berarti labanya ini kali 17,58. ini laba. Iya, kan mau cari beban kan? Berapa? Satu 94,31 T. Kan kita ketemu bebannya, tapi dia bilang tadi itu belum dikurangi sama beban pajak, ya toh. Jadi ini tinggal kurangi sama pajak berapa? 4,5 T. Masukkan ini ke sini. Total pendapatan sudah ketemu. Terus expense after tax ini kurangi. 189,81. Berapa? 189,81. Oke, berarti 211,66 T dikurangi 2 berapa itu? 189,81 T. Berapa ini? 21,85 T. Nah, benar berarti ya? Benar ya? Oke, jadi jawabannya. Berarti tadi saya kira yang tahun 2021 dan tahun 2022. Berarti itu aja intinya, dia dimasuk kalau dia cari expense beban nanti dikurangi laba. Kalau dia cari laba tinggal dikurangi expense. Itu aja. Ada pertanyaan? Cuma kamu sendiri ya di absen berapa absen.
Elizabeth. Elizabeth ya. Elizabeth itu apa? Elizabeth aja. Elizabeth sama orangnya. Elizabeth. Elizabeth Biani. Kenapa? Ya, tolong kasih detik aja ya. Kasih tahu. Oh, Kemarin nggak ada kalau mau cek. aku bingung nulisannya, mau nulis apa? Kan nggak mikir kalau cuma kasih. Oh, dia nggak mampu ya sama kakaknya gitu. Saya tulis semangat gitu nggak apa ya? Makasih kamu juga semangat. Berarti kamu isi banget nih. Iya, Kasih langsung. semangat. Oke, udah kakak absen ya. Oke, thank you. Ini minat rekamannya apakah? Oke, thank you. Oke, jadi tadi yang sudah kita bahas terkait pengalaman teman tidak konteks ekonomi yang terkait materinya perbandingan dan selisih nilai anggaran mengenai APBN, terus tadi pembahasan pengurangan nilai subsidi dan kompensasi BBM juga sudah, terus tadi juga pendapatan dan laba rugi perusahaan juga sudah, ya kan? 3 konteks tadi kita breakdown satu di 15 soal tadi. Gimana? Bisa ada pertanyaan? Belum ya? Nah, tapi tadi sudah oke semua ya. Kakak tadi sudah saya cepat juga mengerjakan. Nah, cuma nanti ini biasa yang ditekankan adalah mengenai selisih sama persentase. Jadi ya, bagaimana mencari siapa apa nilai pembagi, apa nilai pengurang, jangan sampai keliru. Oke? Oke, seperti itu. Sekian dari kakak hari ini. Terima kasih.